Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum laju dan energi aktivasi. Tapi ada pertanyaan penting. Mengapa hukum laju seringkali tidak sama dengan stoikiometri reaksi di atas kertas? Bayangkan sebuah resep masakan. Di buku tertulis tepung plus gula plus telur menjadi kue. Tapi kenyataannya prosesnya tidak sesederhana itu. Ada tahap mengocok telur, mencampur adonan, memanaskannya di oven, dan seterusnya. Begitu juga dengan reaksi kimia. Reaksi yang kita lihat di persamaan keseluruhan seringkali hanyalah rangkuman dari serangkaian langkah tersembunyi yang disebut mekanisme reaksi. Nah, apa itu mekanisme reaksi? Mekanisme reaksi adalah sebuah uraian rinci bagaimana molekul benar-benar berubah dari reaksi menjadi produk langkah demi langkah. Setiap langkah kecil disebut proses elementer dan hanya melibatkan satu atau dua molekul yang bertumbukan atau mengalami perubahan. Karena itu, hukum laju dari sebuah proses elementer bisa ditulis langsung dari stoikiometrinya. Tapi perlu diingat, itu hanya berlaku untuk proses elementer, bukan untuk reaksi keseluruhan yang biasanya terdiri dari banyak langkah. Ada beberapa jenis proses elementer. Yang pertama adalah unimolekuler. Satu molekul terurai, misalnya A menjadi produk dan order reaksinya adalah 1. Yang kedua adalah bimolekuler. Dua molekul bertumbukan, misalnya A plus B menjadi produk dengan order reaksi sama dengan 2. Yang ketiga adalah trimolekuler. 3 molekul bertumbukan sekaligus. Nah, ini sangat jarang terjadi karena peluang 3 molekul bertemu tepat di waktu dan tempat yang sama sangatlah kecil. Jadi, kalau kita melihat reaksi keseluruhan dengan orde 3, biasanya itu adalah hasil dari beberapa langkah kecil, bukan tumbukan 3 molekul sekaligus. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep intermediate dan keadaan transisi. Dalam mekanisme, sering muncul zat baru yang tidak terlihat di persamaan akhir. Zat ini biasa disebut intermediate. Ia terbentuk di satu langkah, lalu langsung dipakai di langkah berikutnya. Nah, ini perlu dibedakan dengan keadaan transisi. Keadaan transisi adalah titik energi tertinggi di sepanjang jalur reaksi. Ibaratnya adalah posisi paling atas saat mendaki sebuah bukit. Ia hanya ada sesaat, tidak bisa diisolasi, sedangkan intermediate adalah spesies nyata, lebih stabil daripada keadaan transisi dan kadang bisa dideteksi di laboratorium. Tidak semua langkah dalam mekanisme berlangsung cepat atau berlangsung sama cepat. Biasanya ada satu langkah yang paling lambat, seperti jalan sempit yang menghambat seluruh arus lalu lintas. Nah, langkah inilah yang disebut langkah penentu laju. Hukum laju reaksi keseluruhan biasanya mencerminkan sifat dari langkah yang paling lambat ini. Mari kita lihat contohnya. Reaksi antara hidrogen dan iodin klorida menjadi I2 dan HCl. Eksperimen menunjukkan bahwa hukum lajunya sama dengan K dikalikan konsentrasi H2 pangkat 1 dikalikan konsentrasi ICl pangkat 1. Bagaimana mekanismenya? Untuk langkah 1, terjadi proses bimolekuler yang lambat
dan ini adalah tahap penentu lajunya, dan langkah 2 berlangsung lebih cepat. Nah, jika dilihat dari mekanisme reaksi yang terjadi, H1 adalah HI di sini adalah intermediate yang muncul di tengah lalu hilang di akhir, dan mekanisme ini menjelaskan mengapa hukum lajunya hanya bergantung pada konsentrasi hidrogen dan iodin klorida, meskipun di persamaan keseluruhannya ada 2 ICl. Contoh lain adalah reaksi 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Kalau dianggap satu tahap, ini terlihat seperti reaksi termolekuler dengan orde 3. Padahal tabrakan 3 molekul sekaligus sangat jarang terjadi. Jadi mekanisme yang lebih masuk akal adalah langkah pertama 2NO menjadi N2O2. Hal ini berlangsung atau proses ini berlangsung dengan cepat. Dan langkah kedua adalah N2O2 ditambah O2 menjadi 2NO2. Dan ini adalah proses yang lambat. Dalam reaksi ini, N2O2 adalah intermediate dengan pendekatan prakesetimbangan, sehingga kita bisa menulis laju reaksinya seperti yang tertera di bawah ini. Dan laju reaksi tersebut sesuai dengan hasil eksperimen. Jika mekanisme memiliki banyak langkah dan tidak jelas mana yang paling lambat, maka dapat digunakan pendekatan keadaan tunak. Prinsipnya, konsentrasi intermediate dianggap konstan karena laju pembentukannya hampir sama dengan laju penguraiannya, dan dengan cara ini kita bisa menyederhanakan persamaan hukum laju hingga sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, pendekatan ini sangat penting di bidang biokimia, misalnya dalam mekanisme kerja enzim, di mana banyak intermediate terbentuk di tengah siklus katalitik. Jadi, mekanisme reaksi memberi kita gambaran detail tentang bagaimana reaksi berubah menjadi produk. Kita belajar tentang proses elementer, intermediate, keadaan transisi, dan langkah penentu laju. Dan di video terakhir kita akan membahas sesuatu yang juga sering membingungkan, yaitu kesalahpahaman umum dalam kinetika kimia, supaya kita tidak salah menafsirkan data atau rumus.